Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di TBD Pedia, partner setia belajarmu. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga diberikan kemudahan di setiap langkahnya. Baik, hari ini kita masih akan membahas ya soal-soal yang nanti harapannya dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan soal ujian kompetensi. Nah, hari ini kita masuk ke episode berapa ya teman-teman? Ada yang masih ingat kira-kira hari ini hari Jumat ini kira-kira masuk episode keberapa? Nah, kalau teman-teman mantengin kemungkinan besar masih ingat ya. Baik, hari ini kita masuk ke episode yang ke-15 ya. Cukup banyak ya teman-teman sudah sudah berjalan cukup banyak nih untuk episodenya. Semoga di episode pertama sampai ke yang ke-15 ini teman-teman semua lebih diberikan kemudahan ya untuk mengerti dari apa yang kita bahas ya. Baik, teman-teman, jika memang channel ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, ya mohon dukungannya dengan bisa mensubscribe ya, kemudian like, komen, dan share kepada teman-teman semua yang yang dirasa informasi ini bisa disampaikan kepada mereka. Baik, hari ini kita akan membahas lagi ya soal-soal yang berkaitan dengan seleksi donor ya teman-teman. Tolong siapkan dirinya dulu ya. Silakan untuk bisa mengambil buku catatannya dan alat tulisnya. Apakah sudah? Oke, jika sudah, seperti biasa nanti akan ada 3 soal ya, yang nanti masing-masing soal kita berikan jawabannya pada kolom komentar ya, supaya kita bisa melihat apakah jawaban yang diberikan kepada teman-teman semua itu sudah sesuai dengan jawaban yang sebenarnya atau belum. Baik, kita masuk soal yang pertama. Ya, masuk soal yang kedua. Silakan untuk dicermati kasusnya, kemudian dipahami pertanyaannya, dan tentukan jawabannya. Ya, soal yang ketiga.
Ya, sudah selesai ya. Bagaimana teman-teman? Mudah ya untuk soal-soalnya atau cukup sulit ya? Ya, semoga jawaban yang diberikan oleh teman-teman terhadap 3 soal tadi semuanya benar. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan soal. Ya, soal yang pertama. Seorang pria 75 tahun datang ke PMI untuk donor darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 100 kali per menit, HB13, golongan darah AB. Saat wawancara, pria tersebut menyampaikan agak demam dan mual. Pertanyaannya, apakah pria tersebut lolos donor? Jawabannya apa kira-kira? Nah, kita cermati satu-satu dari kasus. Pertama, kita harus melihat dulu yang paling utama kalau kita mau melakukan seleksi donor adalah usia. Nah, kemudian yang kedua, hasil pemeriksaan. Ya. Kemudian yang ketiga yang kita bisa lihat adalah kondisi saat ini atau kondisi saat wawancara ataupun saat interview. Di sini mengatakan dia agak demam dan mual. Ya. Agak demam dan mual ini bisa menjadi faktor tidak lolos donor. Namun ada yang menguatkan lagi, kira-kira apa? Apakah tekanan darah? Tentu tidak ya. Tekanan darah normal. Nadi juga normal, 13 untuk HB juga normal. Jadi apa jawabannya menurut teman-teman? Ya. Jawaban yang paling benar di sini adalah tidak lolos donor karena umur 75 tahun. Nah, kenapa kok umur 75 tahun itu tidak boleh donor? Nah, itu juga sudah diatur teman-teman di di aturan Menteri Kesehatan pada tahun 2015 nomor 91 bahwa usia minimal untuk donor itu adalah 17 tahun dan pendonor pertama kali itu diharapkan hanya sampai umur 60 tahun. Nah, namun sebenarnya boleh untuk dengan catatan harus ada ini ya teman-teman, harus ada perhatian khusus oleh tenaga medis. Tapi hal ini tentu akan menjadi kesulitan bagi tim yang ada di UTD biasanya. Jadi patokan yang digunakan adalah usia 17 sampai 60 tahun. Ya, jadi jawaban untuk soal yang pertama ini adalah E ya. Yaitu tidak lolos karena usia atau umur 75 tahun ya. Ini jawaban yang insya Allah benar ya. Kemudian soal yang kedua, seorang wanita 34 tahun datang ke PMI untuk donor darah ya, tanpa pendonor sianosis, telapak tangan dan kuku. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 110/70, suhu 37 derajat. Wanita ini mengatakan kepalanya agak pusing ya. Apakah yang menyebabkan wanita tersebut tidak lolos donor? Ya, di sini ya sudah ada pernyataan bahwa di kasus tersebut ya itu wanita itu dinyatakan tidak lolos donor. Ya, itu jelas ya. Tidak perlu lagi mengetahui apakah lolos atau tidak. Sudah ada jawabannya di situ, tidak lolos donor. Yang ditanyakan adalah penyebabnya. Penyebabnya apa? Kita lihat dulu umurnya bagaimana. Umurnya tidak masalah ya, kalau masih dalam rentang normal. Kemudian sianosis ya. Sianosis ini apa? Ya, ini menentukan lolos atau tidak ya. Kemudian tekanan darah bagaimana? Suhu bagaimana ya, dan ada masalah lain tidak seperti ini juga mengatakan agak pusing. Nah, apakah agak pusing ini yang menjadi penyebab ya dari seorang wanita ini tidak lolos donor? Nah, kita lihat jawabannya juga di di aturan seleksi donor ya pada penampilan donor. Ya, di situ disampaikan pada penampilan donor ya, syarat donor itu boleh dilakukan ya apabila tidak mengalami tanda-tanda seperti anemia, jaundice, sianosis, dyspnea, ketidakstabilan mental dan alkohol atau keracunan obat. Nah, dari 1 2 3 4 5 6 ini kriteria ya. Ini ya. Dari kriteria untuk penampilan ini mana yang bisa menunjukkan bahwa dia tidak lolos donor? Nah, tentu kita melihatnya pada poin
sianosis. Kenapa? Karena di sini didapatkan dia sianosis pada telapak tangan dan kuku ya. Sianosis itu apa? Sianosis adalah kondisi atau suatu terjadi perubahan warna kulit pada tangan dan kuku. Mohon maaf ya, tidak hanya telapak tangan dan kuku, tapi kita sampaikan bahwa terjadi perubahan warna ya, bisa tampak pada wajah ataupun bagian yang lain. Tapi ciri khasnya dia berwarna agak semacam kebiruan seperti itu. Itu salah satu tanda dari seseorang itu mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia. Lebih terkenal dengan hipoksia jaringan. Hipoksia jaringan itu disebabkan karena kekurangnya kadar hemoglobin di dalam darah ya. Jadi penyebab wanita tersebut itu tidak bisa lolos donor itu karena mengalami sianosis ya, mengalami sianosis. Bagaimana teman-teman jawabannya? Apakah sudah benar? Ya, jika ada yang benar ya selamat ya. Kalau yang belum tepat tidak masalah karena ini kita masih tahap pembelajaran ya. Oke, kita lanjut pada soal yang ketiga, teman-teman. Soal ketiga, seorang pria umur 23 tahun datang ke PMI untuk donor darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/60 mm Hg ya, tapi itu G-nya kurang ya. HB 12,5, nadi 90, dan saat wawancara menyampaikan bahwa 3 tahun lalu mengidap penyakit kanker. Ya, pria tersebut menghadap kanker. Secara tampilan klien tampak sehat dan bugar ya. Klien juga menyampaikan tidak ada keluhan apapun, berarti kondisinya sehat ini si klien kita ini. Ya. Pertanyaan, apakah pria tersebut lolos donor? Nah, kita harus anamnesa satu-satu atau kita pahami soal itu satu-satu dalam maksud saya adalah kasusnya ya. Kita lihat yang pertama-tama tentu kita lihat umurnya dulu. Ya, ini kita harus tahu dulu umur. Kemudian hasil hasil pemeriksaan tentunya. Apakah tekanan darah normal? Coba dicek. Ya, di catatan yang sebelumnya normal nggak nih? 100/60 masih normal nggak dari Permenkes? Ya, coba dicek teman-teman, dibuka catatannya atau di Permenkes. Nah, ternyata tekanan darah masih normal, HB tentu masih normal juga. Nadi masih dalam kategori normal ya. Masih ingat teman-teman nilai normal nadi berapa? Ya, kalau yang menjawab 60-100 tentunya dia sangat benar ya. Baik, kemudian masalah yang kedua, bukan masalah yang kedua ya, masalah yang selanjutnya kita harus identifikasi adalah terkait dengan ini, penyakit kanker ya. Saat wawancara klien menyampaikan pernah mengidap penyakit kanker ya 3 tahun yang lalu, tapi ini belum jelas nih. Kankernya masih dalam pengobatan atau sudah pengangkatan baru baru pengangkatan 3 tahun yang lalu, sekarang masih tahap pengobatan atau tidak, itu belum disampaikan ya, belum tahu kejelasannya. Kemudian tapi secara tampilan dia sehat ya, bugar seperti itu dan tidak ada keluhan apapun. Nah, kalau seperti ini kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ya, tentu jawabannya adalah tidak lolos donor. Jawabannya tidak lolos donor dulu, tapi tidak lolos karena apa nih? Ya, jelas tadi saya sampaikan bahwa tekanan darah HB nadi normal dan dia bagus. Ya. Tapi yang tidak meloloskan donor di sini karena dia pernah mengidap suatu penyakit yang disebut dengan kanker. Nah, kanker ini menjadi ditolak itu karena beberapa masalah yang nanti kalau tetap dilanjutkan ya ke dalam pengambilan darah. Dan aturan ini juga ada dalam Permenkes, itu juga diatur ya terkait dengan penyakit-penyakit yang dilakukan penolakan untuk donor darah. Salah satunya adalah kanker ya. Kanker atau penyakit keganasan di sana. Di sini disampaikan bahwa semua jenis kanker ya itu membutuhkan waktu 5 tahun tidak kambuh ya. Ya, tidak kambuh sejak pengobatan aktif lengkap dilaksanakan. Nah, jelas ya di kasus ya disampaikan bahwa dia baru ya menjalani atau sembuh dari kanker itu baru 3 tahun. Belum nyampe 5 tahun. Sehingga inilah alasan kenapa kok pria tersebut tidak diloloskan untuk donor karena dia memiliki riwayat unjuk penyakit
kanker. Baik, itu teman-teman ya terkait dengan pembahasan-pembahasan soal pada hari ini ya, soal 1 sampai 3 ya. Sudah selesai untuk pembahasan ini dan demikian yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semua. Dan mohon dukungannya ya dengan memberikan komentar ya di bawah apabila ada kekurangan ataupun ada yang ingin ditanyakan ya terkait dengan pembahasan yang kami sampaikan atau kami sajikan tadi. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya ya, atas segala kekeliruan yang kami sampaikan ya, karena memang kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang Maha Esa dan kesalahan tentunya milik pribadi saya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan selamat ya menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang merayakan ya, dan semoga diberikan kesehatan selalu untuk kita semua ya. Salam sejahtera untuk kita semua dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.